Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang UU Bela Negara. Namun sebelum saya memulainya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Ramudi Fauzan Sembilan. Oke, saya mulai. UU Bela Negara. Definisi umum bela negara. Bela negara merupakan suatu konsep yang tersusun dari perangkat undang-undang dan juga pejabat dalam suatu negara mengenai patriotisme seseorang, sebuah kelompok maupun seluruh komponen masyarakat yang ada dalam suatu negara yang punya kepentingan untuk mempertahankan eksistensi sebuah negara. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, bela negara berarti suatu konsep yang telah tersusun oleh perangkat perundangan dan tradisi yang terdapat pada suatu negara tertentu, yang mana mengenai patriotisme individu maupun kelompok serta komponen negara dengan tujuan untuk mempertahankan eksistensi negara itu sendiri. Pengertian bela negara dari bentuk fisik. Secara bentuk fisiknya, bela negara diartikan sebagai bentuk usaha untuk pertahanan dalam menghadapi serangan fisik maupun agresi dari pihak lain yang dapat mengancam keberadaan suatu negara tersebut. Sedangkan bentuk non-fisiknya, bela negara bisa diartikan untuk upaya dan juga bisa berperan aktif agar bisa memajukan suatu bangsa dan juga negara, baik itu melalui pendidikan, sosial, moral, maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada dalam negara tersebut. Secara umum, definisi bela negara yaitu suatu tekad, sikap, serta perilaku warga negara yang dikerjakan secara teratur atau konstan, menyeluruh dan terpadu, yang mana juga disertai dengan penjiwaan terhadap kecintaan kepada negara atau NKRI yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dalam menjamin kesejahteraan hidup bangsa dan negara. Di dalam kandungan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa upaya bela negara merupakan suatu sikap serta perilaku warga negara dan dilandasi atau dijiwai kecintaan terhadap NKRI dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan juga negara. Bela negara menurut ahli. Yang pertama, Purnomo Susgiro. Yang bela negara menurut ahli. Yang pertama, Purnomo Yusgiantoro. Menurut Purnomo Yusgiantoro, bela negara yaitu perilaku atau sikap yang dilakukan oleh warga negara yang mana berhubungan dengan kecintaan terhadap negara tersebut dalam wujud melakukan segala hal yang dapat menjaga kelangsungan hidup bangsa. 2. Sutaman. Pengertian bela negara adalah suatu usaha atau tindakan untuk membela negara dengan jalan fisik maupun non-fisik. 3. Sunarso. Arti kata bela negara menurut Sunarso yaitu suatu upaya esensial yang dilakukan untuk membela kemerdekaan, kedaulatan, persatuan dan kesatuan suatu bangsa dan juga keutuhan wilayah dan yurisdiksi negara serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Qaedir Basri. Makna bela negara menurut Qaedir Basri yaitu sikap dan tekad serta tindakan suatu warga negara yang bersifat teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang mana dilandaskan oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran dalam berbangsa bernegara Indonesia serta kesaktian. Yang selanjutnya, unsur dasar bela negara. Unsur dasar dalam bela negara. Ada beberapa unsur penting yang harus diketahui dalam menjalankan proses bela negara. Unsur-unsur tersebut antara lain memiliki jiwa cinta tanah air, rela berkorban demi kesejahteraan bangsa dan negara, meyakini bahwa Pancasila merupakan ideologi negara, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, mempunyai keahlian awal bela negara, memahami unsur-unsur bela negara secara benar dan menumbuhkan kesadaran kita terhadap pentingnya membela negara. Selanjutnya, adalah dasar hukum tentang bela negara. Terdapat beberapa pembahasan tentang bela negara yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain yaitu
pertama, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menggantung bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal 27 dan 30 di atas dapat disimpulkan bahwa membela negara merupakan kewajiban dari seluruh warga negara. Selain pasal-pasal di atas, ada beberapa dasar hukum dan peraturan mengenai bela negara yang menegaskan tentang kewajiban bela negara, yaitu sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yang menyatakan tentang ketentuan pokok Hankam Negara Republik Indonesia yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang menyatakan tentang pertahanan negara dan lain-lain. Yang selanjutnya, fungsi dan tujuan bela negara. Fungsi bela negara beberapa diantaranya: melindungi dan mempertahankan negara dari ancaman luar, menjaga dan memelihara keutuhan wilayah negara, dan ketiga, bela negara merupakan suatu kewajiban dari warga negara. Tujuan bela negara beberapa diantaranya: melakukan hal-hal terbaik untuk bangsa dan negara, mempertahankan kesejahteraan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, dan lain-lain. Yang selanjutnya, manfaat bela negara. Beberapa manfaat yang dapat dirasakan diantaranya adalah mampu membentuk perilaku terpuji seperti jujur, adil, tegas, tepat, dan memiliki sikap peduli antar sesama. Dapat menghilangkan sifat atau perilaku buruk seperti malas, boros, tidak disiplin, egois, hingga apatis. Melatih jiwa kepemimpinan atau leadership pada individu tertentu dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Mampu membentuk mental dan fisik yang kuat dan tangguh. Dapat menumbuhkan jiwa kebersamaan dan solidaritas terhadap sesama. Mampu membentuk sikap disiplin pada suatu individu baik waktu, kegiatan maupun aktivitas lainnya. Dapat menumbuhkan rasa cinta pada bangsa dan negara, serta menumbuhkan jiwa patriotisme yang disesuaikan dengan kemampuan diri. Yang selanjutnya, landasan konsep bela negara. Landasan dari konsep bela negara yaitu terbentuknya wajib militer. Subjek dari konsep tersebut yaitu tentara ataupun perangkat untuk pertahanan negara lainnya, baik untuk pekerjaan yang telah dipilih atau sebagai akibat dari sebuah rancangan tanpa dasar atau yang sering kita kenal dengan wajib militer. Yang selanjutnya, negara-negara yang menerapkan wajib militer bela negara. Beberapa negara antara lain Iran, Israel, dan juga Korea Utara mewajibkan setiap warga untuk mengikuti wajib militer bagi warga yang bisa memenuhi syarat fisik yang ada. Dan tidak diwajibkan wajib militer hanya orang yang mempunyai alasan tertentu, antara lain gangguan mental, gangguan fisik, dan juga keyakinan agama. Sebuah negara yang mempunyai relawan militer yang besar biasanya tidak akan memerlukan layanan terhadap wajib militer kepada warganya kecuali negara tersebut sedang dihadapkan dari krisis dan juga sedang mengalami peperangan. Negara-negara besar seperti negara Inggris, Amerika Serikat, Jerman maupun Spanyol dilaksanakan bela negara dengan cara pelatihan militer. Pelatihan militer negara tersebut biasanya dilaksanakan 1 kali pada akhir pekan dalam 1 bulan. Warga dapat mengikuti pelatihan militer sebagai warga biasa maupun sebagai anggota militer tersebut. Di beberapa negara juga terdapat pelatihan kepada warga untuk cadangan militer. Di negara lain seperti negara Cina mewajibkan setiap warganya untuk mengikuti wajib militer setelah warga tersebut telah menyelesaikan dinas nasional di negaranya. Dalam sebuah negara, pasukan cadangan militer bisa berbeda dari kedudukan sebuah cadangan. Terkadang hal tersebut bisa sebagai cadangan militer. Yang selanjutnya adalah bela negara bagi negara Indonesia. Dalam negara Indonesia, bela negara mempunyai pengertian sikap dan juga perilaku warga negaranya yang didasari oleh kecintaan kepada negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjalin dan menjamin kelangsungan dalam hidup berbangsa dan bernegara seutuhnya.
Peran penting membela negara di Indonesia dapat dinyatakan secara lebih mendalam dan juga lebih jernih melalui pandangan pertahanan keutuhan wilayah negara Indonesia serta seluruh sumber dayanya, kemerdekaan dan juga kedaulatan negara selalu terancam dari agresi negara asing dari luar dan juga serangan bersenjata dari dalam negara sendiri. Ancaman ini bila menjadi kenyataan dan negara Indonesia tak mempunyai kesiapan, semuanya bisa dikembalikan ke awal semula. Antisipasi dari para pendiri bangsa Indonesia dicantumkan dalam tujuan utama nasional, yakni melindungi seluruh bangsa Indonesia dan juga seluruh tumpah darah negara Indonesia. Pernyataan tersebut menjadi dasar tujuan pertahanan negara Indonesia. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai bela negara. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.